Hai, bertemu lagi denganku, Mama Widow. Bagaimana kabar kalian di luar sana? Semoga tetap sehat selalu ya. Kali ini aku akan coba review buku serian karya Mbak Stella Ernest. Mau tahu buku apa saja yang akan aku review kali ini? Tetap tonton dan stay tune terus di channel ini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen di kolom komentar. Dan juga jika kalian pikir channel ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share di media sosial yang kalian punya ya. Nah, buku-buku karya Mbak Stella Ernest yang akan aku review kali ini adalah buku-buku serian Cerdas Mengelola Sikap. Nah, ada 4 buku yang akan aku bahas untuk kali ini. Dan buku-buku ini merupakan buku terbitan dari BIP atau dikenal dengan Buana Ilmu Populer. Oh iya, BIP ini merupakan penerbit besar di bawah Kompas Gramedia yang fokus pada penerbitan buku anak seperti EduComik, Dongeng, Picture Book, dan juga buku-buku aktivitas untuk anak usia balita. Namun, BIP juga tidak mengesampingkan produk-produk buku-buku lainnya yang bertema kesehatan, kepemimpinan, motivasi, bisnis, self-help, dan juga buku penunjang untuk anak sekolah. Nah, sebelum aku review tentang bukunya, sepertinya lebih enak kalau seandainya kita kenal dulu ya siapa penulis dan ilustrator dari buku-buku tersebut, yaitu Mbak Stella Ernest. Mbak Stella Ernest yang aku tahu saat ini adalah seorang ibu dengan 2 orang anak yang bertempat tinggal di Bogor. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Tarumanegara, jurusan Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain. Oh ya, Mbak Stella Ernest ini memulai karya pertamanya di tahun 2006. Jadi kurang lebih sudah 14 tahun beliau berkarya di dunia perbukuan ini. Oh ya, kalau kalian mau tahu lebih lengkap tentang Mbak Stella Ernest, kalian bisa kepo di Instagram dan Facebooknya yang akan aku masukkan di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, balik lagi ke buku yang akan aku review. Buku ini terdiri dari 4 judul. Keempat buku ini dicetak dalam bentuk soft cover dan juga kertasnya lumayan bagus menurutku. Oh iya, waktu itu aku beli buku-buku ini di Gramedia Offline Store dengan harga kisaran 34.000 untuk masing-masing bukunya. Nah, kalian mau tahu isi dari masing-masing buku ini? Kita kupas yuk dan stay tune terus ya. Buku pertama yang akan aku bahas adalah buku ini. Judulnya Kemana Teman-Teman Kili. Nah, di buku ini menceritakan tentang seekor anak kucing yang mudah sekali marah. Terlihat ya dari covernya, dia seperti sedang marah. Nah, apa aja sih yang dilakukan oleh Kili sampai dia itu sering marah-marah? Jadi ternyata di sini bisa kita lihat, nah, katanya Kili cepat sekali marah, ya kan? Pokoknya dia marah. Pada saat adiknya tidak sengaja menumpahkan teh, pada saat bola birunya dipinjam teman, nah, pada saat kupu-kupu terbang di dekat hidungnya, dan juga ternyata Kili suka mencakar kalau sedang marah. Waduh,
sakit ya pastinya. Nah, buku ini cocok untuk anak-anak yang sedang belajar mengatur emosinya, khususnya emosi marah. Poin-poin kenapa tidak boleh memukul atau mencakar ketika sedang marah. Namun, ada kekurangan dari buku ini, yaitu tidak diajarkan bagaimana anak-anak harus bersikap ketika mereka ingin mengeluarkan emosi marahnya. Tapi aku tetap kasih rating 4 dari 5 untuk buku ini, dikarenakan Wido suka dengan ilustrasinya dan juga Wido belajar bagaimana caranya supaya dia tidak melakukan hal memukul atau mencakar ketika dia marah. Buku yang kedua adalah buku ini, Kue-kue Kesukaan Vili, yang di dalamnya tetap terdapat moral value yang bagus. Cerita dari buku ini mengenai seekor anak kelinci yang suka sekali makan, namun ternyata tidak suka berbagi. Nah, lihat ya dari covernya, sedang mengunyah makanan, lucu sekali. Nah, dia tuh suka makan kue, pokoknya semua makanan itu sepertinya milik dia sendiri. Nah, sampai adiknya pun tidak pernah dibagi loh, nggak peduli sama yang lain. Intinya yang penting aku kenyang, seperti itu. Sampai mamanya menasehati, kata mama harus berbagi makanan dengan kakak dan adik, tapi ternyata akhirnya tidak peduli. Nah, buku ini cocok untuk anak yang masih memiliki rasa keakuanku yang terlalu besar. Semuanya serba, ini punyaku, itu punyaku, semua punyaku. Nah, banyak sekali kan anak-anak kecil usia balita yang masih memiliki rasa keakuan yang sangat besar seperti itu. Nah, sebenarnya tetap tantangan tersendiri untuk orang tua bagaimana mengajarkan anak untuk berbagi. Padahal kadang-kadang orang tua tidak mengajarkan konsepnya, bagaimana harus berbagi dan apa keuntungannya kalau kita saling berbagi. Juga diajarkan alangkah baiknya jika kita menyisakan yang cukup saja untuk kita, agar anak tidak mengalami kejadian yang bisa merugikan dirinya sendiri dan bisa menyadari bahwa berbagi itu ternyata menyenangkan. Aku kasih rating 4,5 untuk buku ini. Buku yang ketiga yang akan aku review adalah ini, Kutu-kutu di Bulu Bili. Buku ini cocok sekali untuk anak-anak yang susah sekali diajak mandi, namun ketika mereka sudah terkena dengan air, akan sulit sekali untuk mengajak mereka keluar dari air dan kamar mandi. Nah, di sini menceritakan tentang seekor anak anjing yang sangat suka sekali bermain di tanah, berlari mengejar kupu-kupu. Pokoknya kegiatan alam yang ternyata membuat tubuhnya itu cepat sekali kotor. Tapi dia sendiri malas mandi. Sampai akhirnya tahu sendiri kan, seperti judulnya, akhirnya jadi ada kutu-kutu di Bulu Bili. Nah, dari buku ini juga bisa mengajarkan anak-anak bahwa mandi dengan bersih menggunakan sabun dan sampo itu amat sangat menyenangkan dan menyehatkan. Karena kalau tidak memakai sampo dan sabun, bisa jadi tubuh mereka akan gatal dan juga rambut mereka akan dipenuhi dengan kutu-kutu. Nah, aku kasih rating 4 untuk buku ini. Yang akan aku review berjudul Semut-semut di Tempat Tidur Mili. Buku ini bercerita tentang anak tikus yang selalu melakukan kegiatannya di atas tempat tidur. Kita lihat mulai dari membaca buku, makan, bermain, lompat-lompat, semuanya di tempat tidur. Tapi ternyata dia malas membersihkan. Mengajarkan kebersihan serta membereskan mainan untuk anak-anak kecil usia balita itu memang suatu tantangan tersendiri bagi orang tua. Namun melalui buku ini, anak-anak bisa belajar bahwa membereskan mainan itu sama artinya dengan mereka juga menjaga kebersihan di rumah.
Lalu melalui buku ini juga diajarkan konsep bagaimana semut-semut ternyata menyukai remah-remah makanan. Sehingga kita juga bisa mengajarkan anak-anak ketika mereka makan dan ternyata remah makanan mereka berserakan, mereka bisa membantu kita sebagai orang tua untuk membereskan sisa-sisa makanan mereka. Aku akan kasih rating 4 untuk buku ini. Oh iya, buku-buku ini bisa dinikmati oleh anak-anak usia membaca dikarenakan kalimat-kalimat yang ada di dalam buku ini adalah kalimat-kalimat yang simpel dan sudah disesuaikan dengan usia anak membaca. Oh iya, di masing-masing buku ini juga terdapat lembar-lembar aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anak. Buku ini dipakai juga loh oleh anakku Wido untuk belajar membaca. Ya lumayan menambah kosakata untuk dia sendiri. Itu dulu untuk review kali ini. Jika kalian menyukai channel ini dan juga merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen di kolom komentar, dan juga share di media sosial yang kalian punya. Thanks for watching and see you in next video. Bye bye.